Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya para sahabat semuanya, para sahabat Rupidi Alba dimanapun berada, alhamdulillah ya pada sore hari ini kembali saya menjumpai ruang TikTok saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya, untuk sama-sama kita bersilaturahmi online ya, untuk sama-sama kita bersilaturahmi online, saling kirim-kirim kabar. Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu pun jiwa ya. Terima kasih buat yang sudah hadir ya, untuk Kak Rizky Pratama ya. Apa tema kita pada sore hari ini Kak ya? Tema obrolan kita masih seputar obsesi, obrolan seputar dunia edukasi ya. Karena teman-teman, perkenalkan, saya adalah seorang tenaga pendidik ya di salah satu sekolah swasta di kota Depok ya. Ya minum dulu sebentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya berbicara gaji guru honorer teman-teman ya, gaji guru honorer, siapa itu guru honorer teman-teman ya? Guru honorer adalah seorang guru yang mengajar, bekerja di sebuah sekolah, baik dari tingkat SD sampai dengan SMA sederajat. Guru honorer bukanlah seorang guru PNS, bukan seorang guru PPPK atau P3K ya, belum bersertifikasi, itulah guru honorer ya. Guru honorer merupakan guru dengan kasta terendah, istilah kasta saya gunakan ya, dalam sebuah tatanan pendidikan Indonesia. Paling tinggi adalah seorang guru yang PNS dan sudah bersertifikasi ya. Di tahap bawahnya adalah PNS yang belum bersertifikasi, yang ketiga P3K yang sudah bersertifikasi, yang keempat adalah P3K belum bersertifikasi, yang kelima adalah guru yang sudah bersertifikasi bukan P3K maupun PNS, dan yang keenam adalah guru honorer yang bukan guru PNS, bukan guru P3K dan belum tersertifikasi ya. Nah, gaji guru honorer ini teman-teman sangat minimalis, sangat kecil ya. Bahkan kalau kita lihat di berbagai medsos ya, ada beberapa akun-akun TikTok yang men-spill gaji guru honorer ini pada kisaran 300.000 sampai 1 juta rupiah. Sungguh jauh daripada upah yang layak teman-teman ya. Bahkan di dalam video yang lain justru sebaliknya, ada yang men-spill di akun medsosnya ya, gaji atau honor seorang sopir MBG sampai mencapai 3 juta rupiah. Masya Allah, mencoba membeda-bedakan sebagai sebuah profesi ya, semuanya adalah profesi mulia ya. Namun kalau kita mengaca pada sebuah ayat di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 yang berbunyi, kalau nggak salah ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya Kak ya. Nah, guru dan sopir MBG adalah pekerjaan yang cukup layak teman-teman ya. Tapi kadang-kadang untuk masalah penghidupan yang layak kita perlu pertanyakan ya. Seorang guru honorer yang gajinya hanya 300 sampai 1 juta rupiah, sementara sopir MBG disebut-sebut menerima penghasilan jauh lebih banyak, ini tentunya jadi sebuah perbincangan publik yang kembali memanas teman-teman. Ya, berbicara guru honorer tadi teman-teman ya, yang sudah saya katakan tadi, guru honorer ini merupakan level terbawah secara penghasilan dari guru-guru yang lain ya. Namun demikian tetap saja sebagai seorang guru dia memiliki kewajiban yang sama dengan guru yang lain ya. Dia menilai, dia mendidik ya, dia mengajar, dia mengevaluasi, dan tentunya yang paling utama adalah membangun karakter teman-teman ya. Ya banyak guru honorer yang bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status ya, tanpa jaminan kesejahteraan, tanpa perlindungan sosial. Ada yang terpaksa ya menyambi menjadi katakanlah ojek online ya, kemudian buruh lepas atau pedagang kecil-kecilan, atau ada yang menjadi pengepul sampah. Ini ya banyak kita dengar cerita-cerita terkait guru honorer ya, yang memang tidak akan mungkin cukup ya dengan gaji seperti itu atau honor seperti itu untuk mencukupi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan utama mereka ya, yaitu pangan, sandang, papan. Pangan artinya dengan makanan yang sehat ya, 4 sehat 5 sempurna ya Kak Zumna ya. 4 sehat 5 sempurna ini kan kebutuhan dasar kita ya, nasinya, lauk pauknya, sayur mayur dan sebagainya. Belum lagi kalau dia punya anak yang harus bersekolah, kemudian gizinya, susunya dan lain sebagainya. Belum lagi adalah papan, perumahan. Banyak juga guru honorer yang belum punya rumah ya, mengontrak dan sebagainya, yang harus dibayar per bulannya. Nah, ketika mereka ada penghasilan demikian, mereka masih bisa hidup karena mereka masih menumpang dengan orang tua ya, masih ada penopang dengan mertua dan lain sebagainya. Ya, sopir MBG layak digaji, tapi jangan lebih dimuliakan daripada guru ya. Memang guru ini kan tidak mudah menjadi seorang guru, dia harus punya kualifikasi akademik ya. Dia harus bertitel sarjana ya, minimal ya, sarjana atau S1 ya. Tidak sembarang orang bisa jadi guru, dia harus seorang sarjana minimal S1 ya. Kemudian harus linier dengan
apa yang dipelajarinya, yang dia sampaikan bukan sekedar ilmu tapi juga moralitas, motivasi dan lain sebagainya ya. Cara MBG ini sebenarnya merupakan program pemerintah yang cukup populis ya, kebijakan populis yang bertujuan mulia. Itu apa? Meningkatkan gizi ya, menghindari atau mencegah stunting ya atau kekurangan gizi pada anak-anak. Nah, sopir MBG ini punya peran dalam memastikan distribusi berjalan lancar. Mereka layak digaji dengan pantas ya para sopir MBG ini. Namun ya, tentunya kalau bicara aspek keadilannya, persoalan muncul ketika negara tampak lebih sigap ya ketika mensejahterakan pelaksanaan teknis program ini. Sementara guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi dan mereka penuh membantu mendistribusikan MBG tadi kepada para siswanya ya, dilupakan ya. Ini bukan masalah iri ya, masalah iri profesi, melainkan soal keadilan kebijakan publik teman-teman ya. Apakah logis jika orang mengantarkan makanan mendapatkan penghasilan lebih layak daripada orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sebagaimana amanat konstitusi ya. Di konstitusi kita teman-teman ya, di Undang-Undang Dasar di pembukaannya disampaikan di paragraf keempatnya, silakan yang hafal ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam usaha perdamaian dunia. Jadi ada 4 tujuan negara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu diambil tugas itu oleh seorang guru teman-teman, apapun sebutannya. Mau dia guru PNS, mau dia guru PPPK atau P3K, mau dia guru honorer, mau yang sudah sertifikasi, mau yang belum, dia punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya muncul permasalahannya ketika hasil daripada pendidikan yang kita bisa lihat ya dari hasil sebuah survei PISA ya, Program International Student Assessment, menempati Indonesia pada kasta terendah ya dari sekian puluh negara yang disurvei di se-Asia Pasifik ya. Ya baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Saya sedang baca opini saya, opini pribadi ya, tidak mewakili apapun ya, terkait dengan berita yang kita lihat agak viral ya di medsos maupun di berita online terkait spill pendapat atau gaji dari para guru honorer dan juga sopir MBG ya. Yang kita berharap semuanya adalah pekerjaan mulia dan semuanya berhak mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar ya, pasal 27 tentunya ya. Nah, berbicara pendidikan teman-teman ya, pendidikan ini bukan hanya sekedar program, tapi pendidikan merupakan investasi peradaban teman-teman ya. Sebuah negara yang ingin berkembang, ingin maju, bahkan Indonesia punya canangan 2045 nanti adalah Indonesia emas ya. Tidak akan mungkin Indonesia mencapai kemasan zamannya kalau tidak ada pendidikan sebagai garda terdepannya ya. Nah, pendidikan ini adalah sebuah investasi peradaban teman-teman ya. Ya, kita ingat ketika ada sebuah cerita Jepang ya tahun 1945 ya, dibom atom oleh sekutu ya. Dua kota besarnya Nagasaki, Hiroshima dibom atom ya oleh little boy, oleh nuklir ya, hancur leburlah semuanya. Cuma Kaisar Jepang kali itu ya, Kaisar Akihito cuma bertanya berapa banyak jumlah guru yang masih selamat ya. Dia nggak nanya berapa banyak gedung yang hancur, berapa banyak fasilitas negara yang masih ada, tapi yang tanya adalah berapa banyak guru yang masih hidup. Nah, disitulah guru dimuliakan teman-teman ya, sehingga pada akhirnya Jepang bangkit sebagai negara macan Asia ya, sebagai negara pemimpin ekonomi Asia kala itu dan sampai sekarang tentunya ya. Kita bisa saksikan banyak produk-produk Jepang masih memimpin ya, baik itu produk otomotifnya, elektronik dan sebagainya. Kenapa? Karena dia menempatkan pendidikan pada kasta teratas dalam sebuah program negaranya, program kerajaannya ya. Negara sering menyebut pendidikan sebagai prioritas teman-teman ya. Bahkan kalau kita lihat APBN, amanah undang-undang ya, bahwa APBN negara kita 20%-nya adalah untuk alokasi dunia pendidikan ya. Anggaran pendidikan 20% untuk pendidikan kerap dibanggakan teman-teman ya. Namun angka sebesar itu menjadi hampa ketika apa? Ketika guru honorer, aktor utama pendidikan, garda terdepan yang mereka mengajar ada di sekolah negeri dan sekolah swasta masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi ya. Tanpa guru yang sejahtera ya, maka motivasi mengajar tergerus. Bisa dibayangkan teman-teman ya, seorang guru harus hadir depan kelas dengan kondisi primaknya, pelayanan primaknya, motivasi yang handal, memotivasi murid dan sebagainya. Tapi di belakang layar di rumah ya, anaknya butuh susu ya, anaknya perlu transport, rumah yang belum dibayar kontrakannya, HP yang mungkin kuotanya habis dan sebagainya. Maka ini mengganggu fokus daripada guru yang mengajar. Maka tanpa guru sejahtera,
motivasi mengajar akan tergerus, teman-teman ya. Regenerasi guru berkualitas terhambat. Bisa kita tanya, saya seorang guru ya, ketika saya tanya di sebuah kelas, siapa yang mau bercita-cita jadi seorang guru, siapa yang ingin jadi seorang pendidik, hampir tidak ada di kelas tersebut. Paling banyak 1 atau 2, selebihnya nggak ada yang menjadi guru. Kenapa? Karena mereka tahu guru ini adalah sebuah profesi anomali ternyata di Indonesia ya. Sebuah profesi yang dibanggakan, pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi bicara honor, kadang-kadang tergantung syaratnya berlapis ya. Untuk seorang guru mendapatkan sebuah tunjangan tambahan dari pemerintah yang disebut dengan tunjangan profesional ya, guru harus mengikuti sebuah program profesi PPG ya, yang ini bisa diikuti oleh guru-guru milenial, guru-guru Gen Z. Tapi bagi guru-guru sudah senior ya, yang usianya udah 55 ke atas, mereka ketinggalan, sehingga akhirnya mereka ya seperti itu, stagnan di tempat ya, tidak bisa mendapatkan ya kesejahteraan hanya karena mereka belum sertifikasi, teman-teman ya. Dan bagi guru-guru muda umur 25, 26, mereka ikut sebuah program sertifikasi namanya PPG, program pendidikan guru, mereka cepat. Kenapa? Karena mereka sangat melek teknologi, melek digital dan sebagainya. Sehingga yang ada baru ngajar setahun 2 tahun sudah tersertifikasi, gajinya atau honornya lumayan, ada tambahan dari pemerintah. Tapi yang udah puluhan tahun mengajar, mengabdi sampai puluhan tahun ya, dari belum menikah, bujang sampai tua masih jadi guru, mereka setia, mereka ikhlas, mereka rela. Tapi kadang-kadang tunjangan kurang sesuai, ini teman-teman ya. Kita berharap mudah-mudahan ke depannya pemerintah memperhatikan guru honorer, kasta terendah di level guru ya. Kalau guru PNS sudah cukup, teman-teman ya. Guru P3K udah cukup lah ya, sertifikasi ya lumayan ya. Tapi ini guru honorer yang bukan PNS, bukan P3K, belum sertifikasi, kasihan, teman-teman ya. Pun guru-guru honorer sudah sertifikasi, bukan P3K, bukan PNS, kadang-kadang tunjangan suka terlambat datangnya, 3 bulan sekali, tapi di bulan keempat kadang mundur dan sebagainya ya. Kadang-kadang ya, karena dia bulanannya kurang, dia ngutang sana ngutang sini dengan janji nanti dibayar ketika sudah cair sertifikasinya. Ini guru honorer, teman-teman ya. Dan yang ketiga, tadi kalau saya tanya survei, sangat minim daripada motivasi seorang murid untuk jadi seorang guru karena kesejahteraan yang kurang maksimal ya. Profesi guru kehilangan daya tarik bagi generasi muda. Betul ya, jadi generasi muda ini sekarang tidak ada atau minim ya untuk ingin jadi sebab. Atau adakah sini seorang sopir MBG, atau adakah seorang siswa yang sudah menikmati MBG, boleh cerita sini ya. Kita dukung program MBG, teman-teman ya. Kita dukung karena ini merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan gizi para generasi penerus bangsa ya. Namun kita dukung juga pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tentang gaji guru honorer ya, dan juga tentunya para masyarakat atau swasta ya yang membuka sekolah-sekolah. Karena memang masih kurangnya sekolah negeri di sebuah tempat, maka ada masyarakat swasta atau yayasan ya yang membuka atau menyelenggarakan sekolah. Nah, ini pun harus diberikan pemahaman ya, agar mereka pun punya semacam keberpihakan terhadap para guru ya, agar guru-guru ini bisa semangat, bisa betah mengabdi mengajar. Dorong pemerintah supaya juga mempercepat pengangkatan dan penataan status kepegawaian. Memang sudah banyak usulan dari PGRI ya, dari Persatuan Guru Republik Indonesia, dari Ikatan Guru Indonesia, supaya guru-guru honorer ini segera diangkat menjadi PNS ya. Semoga diangkat menjadi P3K. Karena kalau mereka harus bersaing dengan anak-anak muda, para sarjana baru, mereka kalah. Mereka agak, mohon maaf ya, agak gaptek teknologi karena usia udah 55. Mereka bukan Gen Z, bukan milenium, tapi mereka apa? Ya mungkin generasi Gen X minimal ya, atau baby boomer bahkan ya. Ya, istilah ketiga, kita berharap supaya ada jaminan sosial ya dan peduli kerja. Memang kalau orang kerja di PT perusahaan ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Di guru nggak ada, teman-teman ya. Guru honorer ini jauh daripada BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan BPJS Kesehatan sekalipun mereka bayar sendiri ya. BPJS Ketenagakerjaan nggak punya. Kalaupun ingin membuat, bayar mandiri. Ini kan tentunya tanggungan yang harus ditanggung oleh stakeholder yang menyelenggarakan pendidikan, negara, swasta, dan sebagainya. Kemudian kita berharap menjadikan kesejahteraan guru sebagai indikator keberhasilan pendidikan ya. Pendidikan berhasil indikatornya apa? 1, tempatkan kesejahteraan guru ya. Minimal 3 kebutuhan utama, pangannya, sandangnya, papannya ya. Pangan, guru sejahtera, nggak ada guru yang kelaparan ya. Nggak ada guru yang memikirkan susu untuk anaknya. Yang kedua, papan, nggak ada guru yang tidak kuat bayar kontrakan. Bahkan kalau perlu dibuatkan perumahan khusus guru ya, dengan DP 0% ya, tidak ada bunga, flat selama sekian tahun ya. Karena masih banyak guru-guru yang ngontrak, guru-guru yang masih menumpang dengan mertua dan sebagainya. Karena apa? Karena kesejahteraan mereka masih kurang. Yang ketiga adalah
sandang ya. Banyak guru yang tidak bisa membeli pakaian ya, mereka hanya beli pakaian setahun sekali mungkin ya. Terakhir teman sekalian ya, karena waktu ya hampir 5:30, saya akan akhiri menjelang sholat maghrib ya untuk Jakarta dan sekitarnya. Kita berharap jangan biarkan guru terus terluka teman-teman ya. Perbandingan gaji guru honorer dengan contoh supir MBG saja sudah menjadi sebuah alarm moral ya. Ini sebuah alarm moral bagi negara kita. Ini bukan sekedar kecemburuan teman-teman ya, tapi ini bicara prioritas. Negara lebih memprioritaskan mana? Apakah guru sebagai garda terdepan peradaban atau yang lain? Ya, perbandingan gaji guru honorer dan supir MBG harus menjadi alarm moral bagi negara kita. Ini bukan soal membenturkan profesi, semuanya baik profesinya, semua mulia ya, melainkan mengoreksi prioritas ya. Bangsa besar tidak diukur dari megahnya program, tapi dari cara ia memuliakan gurunya itu teman ya. Kita tahu Jepang ketika hancur-hancuran, dia muliakan gurunya, dia buat program pendidikan sehingga Jepang bangkit menjadi negara yang luar biasa sampai saat sekarang ya. Negara yang cerdas lahir dari guru yang sejahtera, bukan dari janji-janji yang terus diulang tanpa keberanian untuk bertindak. Terima kasih ya. Saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live stream selanjutnya. Salam sehat selalu buat semuanya. Makasih.